Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengupload proposal pada sistem informasi KIPP Kabupaten Jember. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah membuka browser masing-masing, baik itu lewat Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, dan lain-lain. Nah, dengan cara mengetikkan URL-nya ini kipp.jembercup.go.id. Nah, setelah diakses, maka akan muncul form login seperti ini. Kemudian untuk loginnya sesuai username dan password yang sudah dibagikan pada masing-masing OPD ataupun instansi terkait. Nah, ini saya coba untuk masuk menggunakan akun trial. Oke, nanti setelah sudah masuk di halaman login, setelah berhasil login nanti akan masuk di halaman dashboard apabila berhasil login. Nah, di sini ada total proposal, jumlah proposal yang sudah diajukan. Kemudian di sini adalah keterangan jumlah proposal yang sedang diproses di administrator atau seleksi administrasi. Kemudian di sini nanti juga apabila proses setelah dari seleksi administrasi nanti berhasil atau lolos, nanti akan berpindah ke sini lanjut ke proses penilaian oleh evaluator. Kemudian apabila sudah diterima, nanti di sini juga akan muncul, dan apabila ditolak di sini juga akan muncul. Jadi sudah tertera nanti berapa proposal yang diterima, berapa proposal yang ditolak di sini. Untuk informasinya seperti itu. Kemudian untuk penguploadan proposalnya bisa diakses di menu sebelah kiri, ada menu proposal. Nah, kemudian untuk menambahkan proposal bisa klik tambah data. Di sini diinputkan atau dilengkapi data-datanya. Misalkan saya mulai proposal 3. Ini hanya contoh saja, nanti bisa disesuaikan dengan ide inovasi atau isi data tentang proposal yang ingin diupload. Nah, di sini ada catatan form isian bertanda bintang harus wajib diisi. Jadi di sini juga ada tanda bintangnya semua. Jadi otomatis semua form yang ada di sini harus terisi. Kemudian di sini ada URL YouTube seperti yang sudah dijelaskan ketika video terkait proposal atau ide inovasi tersebut yang sudah diupload ke YouTube. URL-nya disimpan ke sini atau di copy ke sini. Misalkan ini salah satu contoh saja. Nah, jadi URL yang ada di sini yang mengarah ke video yang menjelaskan tentang proposal tersebut bisa dipastekan ke sini. Kemudian ada surat keputusan pejabat yang berwenang. Di sini file PDF yang harus diupload, dan ketentuannya maksimal 1 MB. Jadi tidak boleh lebih dari 1 MB. Misalkan ini saya upload dokumen contoh saja. Nah, kemudian di sini ada kategori proposal. Proposal ini termasuk dalam kategori apa? Silahkan dipilih salah satu. Di sini ada inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Ada efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi di masa pasca pandemi COVID-19. Nah, misalkan ini salah satu saja saya pilih.
Kemudian ada tanggal implementasi atau inisiasi inovasi, atau bisa disebut tanggal mulainya program ini kapan. Bisa dipilih, misalkan saya pilih tanggal 20 Juni 2022. Nah, dari sini untuk kategori 1 di data proposal kita lihat di sini sudah terisi semua. Kita beralih ke form selanjutnya. Nah, kemudian di sini di ringkasan ada kita biasa menyebutnya text area. Nah, text area ini di sini juga ada batas maksimal untuk mengisi form ini. Misalkan di sini ada penjelasannya, jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang dituliskan, setidaknya meliputi implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih. Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data pendukung yang relevan maksimal 200 kata. Nah, di sini ada batasan kata yang harus diinputkan, jadi tidak boleh lebih dari 200 kata. Dan di pojok sini sudah ada keterangan jumlah kata yang diketikkan di sini. Nah, misalkan saya kopas saja, misalkan dari kata-kata ini. Nah, di sini langsung menghitung berapa jumlah kata yang diupload atau yang diketikkan. Nah, apabila nanti lebih dari 200 maka akan muncul notif seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya bisa di klik close di sini. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, intinya keterangan untuk ringkasan di sini tidak boleh lebih dari 200 kata sesuai peraturan yang sudah dijelaskan waktu sosialisasi. Jadi tiap kategori ini berbeda-beda batasan kata yang harus diketikkan. Kemudian di sini ada upload file PDF. Di sini berguna untuk mengupload file atau data pendukung. Misalkan di sini saya upload lagi. Nah, ini dokumen contoh. Kemudian di sini keterangannya sama. Filenya maksimal tidak lebih dari 1 MB. Nah, apabila file data pendukungnya atau informasi penguat dari statement ini yang ada di sini lebih dari 1 MB, bisa diklik di sini. Nah, file saya lebih dari 1 MB. Kemudian Anda dapat memasukkan link atau URL Google Drive. Jadi data-data atau file-file pendukung, entah itu PDF, Excel, nanti bisa di-upload ke Google Drive dulu. Kemudian nanti link Google Drive-nya dikopikan ke sini. Misalkan ini contoh. Jadi ini saya membuka link Google Drive, membuka Google Drive saya. Kemudian di sini saya kopikan untuk linknya. Nah, di sini bagikan. Kemudian di sini saya salin linknya. Nah, otomatis di sini akan mengcopy link atau URL yang mengarahkan ke isi dokumen yang berada di Google Drive. Setelah itu saya paste ke sini. Nah, seperti itu.
Jadi apabila filenya lebih dari 1 MB bisa di upload ke Google Drive dulu, kemudian link dari Google Drive yang berisikan data-data pendukung tersebut bisa di upload ke sini atau di copy paste ke sini. Nah, untuk selanjutnya di kategori ide inovatif, di sini sama, cuman yang membedakan adalah batas maksimal dari kata-kata yang ada di text area ini. Kalau yang sebelumnya di sini 200 kata, di sini ada 600 kata. Jadi tiap kategori di sini berbeda-beda. Di sini saya lanjutkan untuk pengisian datanya. Contoh saja. Untuk filenya saya upload file PDF saja. Kemudian lanjut di signifikasi. Saya upload file PDF lagi. Kemudian kategori yang kelima, kontribusi terhadap capaian TPB. Di sini saya input dokumen lagi. Kemudian yang kategori keenam, adaptabilitas. Nah, di sini berbeda lagi, untuk batasan maksimal katanya ada 400 di sini. Kemudian filenya saya upload lagi file PDF-nya. Kemudian keberlanjutan, di sini saya inputkan lagi. Dan di sini saya coba pakai file yang lebih dari 1 MB. Saya kopikan lagi link Google Drive-nya. Kemudian sampai yang di terakhir, kolaborasi pemangku kepentingan. Di sini saya coba input lagi. Next saya pakai file PDF. Kemudian apabila sudah sampai di kategori terakhir atau form yang terakhir, di sini akan muncul button atau tombol simpan. Nah, jadi bisa dipastikan dulu data-data yang ada di tiap kategori di sini harus terisi semua. Nah, setelah sudah terisi semua, bisa diklik simpan. Nah, yang membedakan di sini, ketika file baru disimpan, jadi status dari file atau proposal tersebut itu masih draft. Berbeda dengan proposal yang sudah diajukan, itu statusnya diajukan di sini. Yang membedakan lagi apa? Kalau statusnya masih draft, user atau pengguna dapat mengedit proposalnya. Jadi misalkan masih ragu atau mungkin ada data yang perlu diperbaiki, bisa diklik edit proposal, kemudian di sini dirubah dulu data mana yang perlu dirubah. Misalkan di sini saya ubah untuk nama kontak personnya. Misalkan sudah, kita langsung ke kategori yang paling terakhir, kemudian simpan data. Nah, ini berhasil update proposal. Kita juga bisa melihat status atau riwayat kita pernah melakukan apa saja di proposal ini. Nah, di sini ada riwayatnya pada tanggal sekian, jam sekian, kita membuat proposal baru, kemudian pernah diupdate pada tanggal sekian.
jam sekian, seperti itu. Kita balik lagi ke menu proposal. Nah, apabila sudah yakin dengan proposal yang masih berstatus draft ini, apabila sudah yakin, silahkan diklik ajukan proposal. Jadi sebelum diajukan, bisa dipastikan dulu data-data yang ada di proposal tersebut atau di form ini itu sudah fix atau tidak ada perubahan lagi. Nah, di sini juga ada notifikasi untuk make sure data-data dari proposal tersebut. Jika sudah yakin, klik ajukan. Nah, maka statusnya akan berubah jadi diajukan, seperti itu. Di sini nanti tugasnya adalah menunggu, kemudian riwayatnya nanti sampai mana. Di sini akan bergerak juga. Entah hasilnya dari seleksi administrasi diterima atau ditolak, nanti di sini juga akan tertera. Kemudian ada menu lagi di sebelah kiri di bawah menu proposal. Ini ada akun. Di sini untuk mengubah password. Jadi untuk merubah password, karena mungkin dari username dan password yang sudah dibagikan itu passwordnya masih default atau sama semua. Jadi tiap OPD atau tiap instansi terkait passwordnya sama semua. Di sini dianjurkan untuk merubah password. Misalkan di sini jika ingin merubah password, diketikkan saja passwordnya yang lama, kemudian diketikkan password yang baru, kemudian diulangi, jadi untuk konfirmasi password yang baru di sini diulangi ya, seperti ini. Kemudian setelah itu klik simpan untuk mengganti passwordnya. Nah, di sini password berhasil merubah password. Dan jika sudah logout atau ingin login kembali, sudah menggunakan password yang baru seperti itu. Jadi sekian dari saya untuk video tata cara penguploadan proposal pada sistem informasi KIPP di Kabupaten Jember. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.